Langit biru yang begitu cerah pada siang itu mendadak kelam diselimuti asap pekat dan jeritan kesakitan. Di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, sedang terjadi perang darah yang tengah berlangsung. Dua kelompok warga yang terlibat dalam pertempuran sengit saling serang dengan menggunakan berbagai sajam dan meninggalkan banyak jejak luka yang mendalam di tanah Madura. Peristiwa ini dikenal sebagai Carok Massal Pamekasan 2006, salah satu tragedi carok paling mengerikan yang pernah terjadi di Madura. Pada tanggal 12 Juni 2006, sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar memicu letusan api permusuhan. Mursidin sang kepala desa dan Haji Baidlowi mantan kepala desa cekcok beradu argumen sengit memperebutkan hak milik tanah tersebut. Ketegangan pun memuncak dan dendam masa lalu pun tersulut. Sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Mursidin dan beberapa pendukungnya tengah berada di ladang tembakau yang disengketakan. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh kelompok Haji Baidlowi yang membawa celurit, parang, dan bambu runcing. Suara teriakan dan dentingan senjata menggema di udara. Pertempuran sengit tak terelakkan. Dalam sekejap, ladang tembakau berubah menjadi medan perang berdarah. Haji Mursidin dan 6 orang pengikutnya tewas di tempat dan bersimbah darah akibat luka sayatan senjata tajam. Dan puluhan lainnya luka parah dan merintih kesakitan. Tragedi ini pun meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat desa Bujur Tengah. Kejadian ini menjadi luka lama di tanah Madura. Carok, tradisi adu celurit yang berakar dari budaya balas dendam, kembali memakan korban jiwa. Tragedi ini tak hanya merenggut nyawa, akan tetapi juga meninggalkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat setempat. Citra Madura sebagai daerah yang rawan kekerasan pun semakin tercoreng buruk. Berita duka Carok Massal yang terjadi di Pamekasan 2006 bergema hingga ke seluruh penjuru negeri. Peristiwa ini menjadi sorotan nasional dan internasional dan mengundang banyak keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak. Upaya penegakan hukum pun harus segera dilakukan. Kepolisian menangkap 18 orang pelaku Carok Massal dan beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, penangkapan pelaku tak cukup untuk menyembuhkan luka di hati keluarga korban dan masyarakat. Sebenarnya peristiwa ini berawal dari perselisihan lahan tanah desa dari sengketa lahan tembakau seluas sekitar 5,8 hektar yang ada di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Lahan yang masih terbilang berstatus sebagai tanah bengkok, yaitu tanah yang dipinjamkan sebagai fasilitas desa. Dan kala itu lahan difungsikan untuk tanah pertanian. Tanah seperti itu di Madura dulu disebut sebagai tanah percaton, yaitu tanah milik peninggalan kerajaan yang diberikan secara turun-menurun. Warga sangat percaya jika lahan seluas 5,8 hektar tersebut dulunya adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang diteruskan dan dikelola menjadi lahan milik desa. Namun, tanah percaton yang tadinya milik desa malah pindah kepemilikannya jatuh ke tangan Haji Baidlowi saat menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1999. Bagaimana bisa tanah desa menjadi hak milik Haji Baidlowi? Rupanya Haji Baidlowi telah menukar tanah miliknya dengan tanah desa. Tanah miliknya yang seluas 4,4 hektar dan sudah didirikan sekolah dasar. Dan pada akhirnya Haji Baidlowi menukar guling tanah tersebut tanpa keputusan sepihak. Akan tetapi dengan penukaran tanah tersebut menjadi resmi. Bahkan disetujui oleh pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun 1999. Singkat cerita, seiring berjalan waktu pergantian kepala desa pun akhirnya jatuh kepada seorang bernama Mursidin. Dan disinilah konflik itu dimulai. Tanah percaton yang dimiliki oleh Haji Baidlowi tidak diakui oleh Mursidin. Ia meyakini bahwa tanah percaton harus tetap menjadi aset desa
bukan untuk dikelola pribadi. Selama ini, tanah itu harus dikelola oleh kepala desa yang menjabat. Setelah masa jabatan berakhir, maka kepala desa berikutnya lah yang harus meneruskan bagaimana mengelola tanah percaton. Dan saat ini adalah masa jabatan Mursidin. Maka ia merasa berhak untuk mengelola tanah tersebut dengan menanam tembakau. Tentunya dengan hal itu langsung mendapat bertentangan dengan Haji Baidlawi, bahwa ia sudah menukar tanah tersebut dengan tanah miliknya di tahun 1999. Perselisihan pun terjadi antara mantan kepala desa dengan kepala desa yang baru, dan keduanya pun mempunyai pendukung masing-masing. Kemudian kasus semakin serius ketika Mursidin menelusuri kembali berkas tukar guling tanah tersebut, di mana ia menemukan tanah dengan tanda tangan palsu. Kemudian penemuan berkas tersebut dilaporkan Mursidin ke Polsek Pamekasan pada Desember 2005. Berdasarkan informasi di Pengadilan Negeri Pamekasan, Haji Baidlawi dinyatakan bersalah dan dihukum selama 6 bulan penjara. Namun, 2 bulan setelah kejadian itu, tiba-tiba Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan keputusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan. Rupanya Haji Baidlawi kala itu mengajukan banding, dan banding tersebut dikabulkan oleh PN Jawa Timur. Dan di kemudian hari konflik tersebut berlanjut perselisihan di tanah percaton. Kali ini Haji Baidlawi mengumpulkan semua para anggotanya. Massa yang terlibat dalam konflik kali ini jauh lebih besar. Tentunya polisi juga sudah mengetahui gerak-gerik mereka. Maka agar tidak terjadi konflik terbuka antara kedua belah pihak yang semakin besar, Polres Pamekasan disertai Polsek dan juga Camat berinisiatif untuk mempertemukan beberapa warga yang memang menjadi kunci penyelesaian konflik tersebut. Pasalnya, jika tidak segera dilakukan perundingan, maka kemungkinan akan terjadi perang carok. Bagi yang belum mengetahui arti carok hakikatnya adalah bertarung demi mempertahankan kehormatan. Biasanya carok ini akan terjadi ketika harga diri atau martabat seseorang diinjak-injak, pencemaran nama baik, atau terlukai. Dan karena istilah carok dikenal oleh suku Madura, maka senjata yang digunakan biasanya adalah celurit. Meski ada beberapa cara untuk melakukannya, namun dikenal luas oleh orang Madura. Umumnya ada 2 cara. Yang pertama adalah ngonggai, yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Dan yang kedua yaitu nyelop, yaitu menyerang lawan secara tiba-tiba, baik dari samping atau dari belakang saat lawan dalam kondisi lengah. Carok inilah yang dikhawatirkan oleh polisi, sebab jika terjadi bagaimanapun caranya, bakal ada yang meninggal dunia dari salah satu dari keduanya dalam pertarungan. Karena itu, Kapolres Pamekasan mengerahkan beberapa anggota polisi ke Percaton. Meski polisi sudah bersiaga, namun di belakang masing-masing kedua belah pihak tetap mengumpulkan massanya. Khususnya Haji Baidlawi yang bahkan memiliki orang yang namanya jagoan atau disebut sebagai seorang pendekar. Kita sebut saja dia dengan nama Busri, bukan nama sebenarnya. Tubuhnya sedang-sedang saja, hanya 165 cm, badannya tegap dan kumisnya cukup lebat. Orangnya kecil dan jarang berbicara, namun demikian tatapan matanya sangat tajam. Tak tanggung-tanggung 3 orang kala itu langsung tewas di tempat. Karena hal itulah Busri ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah keluar dari penjara, Busri merantau ke berbagai daerah. Ia menekuni berbagai pekerjaan termasuk merampok. Dan berkali-kali pula, ia harus menghadapi serangan senjata tajam. Akibatnya, membuat ia dipenjara untuk kedua kalinya. Namun, ajaibnya, dengan semua itu, ia sama sekali tak pernah terluka. Jika para jagoan lainnya yang biasa membawa jimat andalannya, yang dikatakan mampu membuat tubuh kebal,
Maka berbeda dengan Busri yang tak pernah memiliki jimat. Ia hanya minta air putih doa dan restu dari ibunya sebelum melakukan aksi carok. Dan kini, ada kemungkinan Busri akan kembali melakukan carok dan ia ada di pihak Haji Baidlawi. Singkat cerita, setelah 12 Juni 2006 Mursidin dan pengikutnya akan mendatangi rumah Haji Baidlawi. Niatnya adalah membicarakan soal masalah sengketa tanah. Rumah keduanya pun tak terlalu jauh, hanya terpaut 500 meter. Dan kala itu Mursidin menggunakan 6 mobil serta pengikutnya. Dari sebagian rombongan lain yang berjalan kaki. Namun begitu setibanya di rumah Haji Baidlawi, tak seperti biasanya rumah Haji Baidlawi terlihat kosong. Karena tak bertemu, rombongan Mursidin pun putar balik untuk arah pulang. Baru saja mereka pergi ratusan meter, tiba-tiba saja ada rombongan di depan yang menghadang. Yang tak lain adalah rombongan Haji Baidlawi. Namun tidak diketahui berapa jumlahnya, entah puluhan atau bahkan ratusan. Yang pasti mereka semua sudah menantang dan membawa celurit di tangannya. Keadaan pun seketika menjadi tegang, khususnya di rombongan Mursidin yang kala itu sama sekali belum siap dan tak membawa senjata apa-apa. Ketika mereka akan melangkah hendak turun dari mobil, belum sempat sepatah kata yang keluar, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang dahsyat. Rupanya, salah satu dari mereka meledakkan bom ikan atau disebut oleh masyarakat lokal sebagai bondek. Dengan ledakan tersebut seolah-olah menjadi tanda pembuka untuk berperang. Pengikut Haji Baidlawi pun dengan serentak langsung menyerang. Sementara itu Mursidin dan rombongannya yang belum siap langsung melarikan diri tunggang langgang. Namun ada pula yang berani maju menghadapi kelompok Haji Baidlawi. Mereka saling serang dan tepatnya di atas tanah percaaton. Mursidin sendiri membawa lari ibunya untuk menyelamatkan diri di sebuah rumah kosong. Namun, apesnya, ia ketahuan beberapa orang langsung menyeretnya keluar rumah dan menyerangnya dengan amat sadis menggunakan celurit. Sang ibu yang tak kuasa melihat anaknya yang menjadi bulan-bulanan. Pada akhirnya keluar dan memeluk Mursidin. Kemudian sang ibu juga dihujani sebetan celurit. Keduanya pun tewas di tempat dalam keadaan berpelukan. Sementara itu, tak berapa lama kemudian polisi pun langsung berdatangan. Meski begitu, tak ada perubahan apapun. Mereka masih tetap berlanjut saling serang di kedua pihak. Polisi kala itu, yang hanya jumlahnya belasan tak bisa berbuat apa-apa. Di depan, mereka ratusan orang berteriak dan menggila dengan celurit di tangannya. Kurang lebih dari setengah jam kemudian, keadaan pun mulai mereda ketika ratusan polisi mulai menyusul berdatangan. Polisi pun mulai turun ke lahan tembakau untuk menolong yang terkapar. Terlihat ada beberapa tubuh yang bergelimangan darah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebagian korban ada yang sudah tak bernyawa. Kemudian dibawa menggunakan alas jemur tembakau yang terbuat dari bambu. Korban yang tewas totalnya ada 7 orang dari 5 dari kelompok Mursidin. Dan sisanya dari kelompok Haji Baidlawi. Sementara yang terluka tak terhitung jumlahnya karena sebagian langsung melarikan diri pulang ke rumah. Mungkin saja yang diperkirakan ada puluh orang. Di hari itu, juga 300 anggota polisi dikerahkan ke desa Bujur Tengah. Dan pada hari Minggu pukul 10 malam, mobil Suzuki Carry datang ke kantor polisi. Seorang lelaki yang mengenakan batik, celana hitam, dan juga memakai topi yang turun dari mobil. Dan kemudian masuk ke kantor polisi. Ia adalah Haji Baidlawi yang hendak menyerahkan diri. Dialah yang dianggap sebagai dalang utamanya dari insiden ini. Sementara beberapa pelakunya ditangkap di tengah hutan desa Talang Siring.
Akhirnya, mereka dihukum dengan hukuman yang beragam dari 8 hingga 13 tahun penjara. Banyak orang yang tak setuju dengan peristiwa ini disebut sebagai carok. Pasalnya, carok tak melibatkan perempuan. Sementara di peristiwa ini, terdapat seorang perempuan yang menjadi korban, yaitu ibu dari Mursidin. Demikian kisah tragedi carok massal yang pernah terjadi di tahun 2006. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun berada.